Allah katakan hadza basairu mir rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Ini Al-Qur'an adalah penjelasan-penjelasan, petunjuk-petunjuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Rahmat bagi siapa? Siapa yang mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Al-Qur'an? Liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang percaya kepada kebenaran Orang kalau percaya kepada kebenaran Al-Quran, beriman kepada benarnya Al-Quran, dia akan meraih rahmat dan petunjuk dari Al-Quran. Bakal dibimbing ku Allah, hirupna bakal dibimbing mual kalangsu, mual sasab hirupna bakal dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut beriman kepada kebenaran Al-Quran. Sudah jelas di dalam Al-Quran, ya, semua sudah jelas. Mau jadi orang baik sudah jelas, mau jadi orang nggak baik sudah jelas, ya. Jalan menuju kebaikan sudah jelas, jalan menuju kecelakaan sudah jelas, semua sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Tinggal kita mau milih kemana, jalan mana yang akan dipilih oleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kemarin dibahas tentang apabila ada bisikan setan ke dalam hati kita, maka cepat-cepat memohon perlindungan kepada Allah. Ini dorong bisikan setan mengajak kita untuk maksiat ini setiap detik diajak kita untuk maksiat kepada Allah, untuk lupa kepada Allah. Nah, ketika ada ajakan dari setan ke dalam hati kita, harewos setan karena hati orang, karena ngajak, karena perkara nutu dipikari ridho Allah, maka Allah memerintahkan kepada kita, fasta'id billah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Cepat-cepat, a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, apabila kamu membaca a'udzu billahi minasy syaitanir rajim, fa'lam annahu aduka, ketahuilah bahwa syaitan itu musuh kamu. Musuh kamu itu setan. Musuh kamu siapa? Naon ari musuh bapak-bapak? Ari musuh teh nyaeta anu di mana-mana urang cilaka manehna atoh. Ngaranna mun urang salamet manehna ceurik sedih, ngaranna musuh. Nah, musuh itu tujuannya untuk mencelakakan kita. Siapa musuh kita? Setan. Siapa yang mengatakan bahwa kita musuh kita setan? Allah sendiri. Allah sendiri mengatakan, menjelaskan bahwa musuh manusia anak Adam adalah syaitan. Nah, ketika kita membaca a'udzu billahi minasy syaitonir rajim, maka ketahuilah bahwa setan itu musuh kamu. Wa mutarassidun li sarfi qalbika anillahi azza wa jalla. Dan setan berusaha kuat untuk memalingkan hatimu dari mengingat kepada Allah. Wah, pokoknya aku mah jelema cenah teu ingat ka pangeran. Hatena sina pohok ka pangeran. Berusaha itu setan. Ya, siap-siap dengan berbagai jurus setan. Segala jurus diasupkeun ku setan. Dipake ku setan keur mohokeun hate urang ti Gusti. Sabab di mana jelema geus poho ka Allah, babari dituntun ku setan teh. Babari diajak kana maksiat babari. Babari tah. Di mana hatena poho ka Gusti. Tapi dia menajil mah hatena ingat ke Allah, hese rek diajak ku setan, hese, aduh si eta ingat ke pangeran, hese rek diajak nanti. Mudah-mudahan hati urang sini ingatkan ku Gusti Allah, ya, ka Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Kenapa seperti itu setan? Hasadan laka ala munajatika ma Allah azza wa jalla wa sujudika lahu ma annahu lu'ina bisababi sajdatin wahidatin tarakaha wa lam yuwaffaq laha. Setan itu musuh kamu, dan setan itu betul-betul berusaha untuk memalingkan hati kamu dari mengingat kepada Allah. Kenapa setan seperti itu? Karena setan hasud. Ayo, hasud teh kalakuan setan, kade tong dikukut hasud teh. Ya, hasud teh kalakuan setan. Batur menang kanikmatan amok. Nah, eta teh hasud ngaranna kitu teh. Teu atoh ningali batur kengeng nikmat ti Gusti, eta teh hasud. Jangan hasud. Ya, kalau orang-orang lain dapat nikmat dari Allah, kita gembira, alhamdulillah. Nah, ini setan ini hasud kerjaannya, ngukut penyakit hasud. Karena hasud kepadamu atas munajatnyamu kepada Allah, kamu berdoa kepada Allah, setan ini marah,
hasud, ya, itu tidak senang melihat kamu memohon perlindungan kepada Allah. Dan setan hasud kepada kamu karena kamu sujud kepada Allah dan dia dilaknat oleh Allah. Sebabnya satu itu setan. Bisa babi sajdatin wahidatin tarokah. Setan dilaknat oleh Allah karena sebab satu sujud yang ia tinggalkan. Setan ninggalkan sekali sujud langsung dilaknat ku Allah saumur-umurna. Langsung oleh Allah dilaknat, diusir dari rahmat Allah seumur hidupnya. Dengan sebab satu sujud yang ia tinggalkan. Namun jelema teu salat bisa berkali sujud ninggalkeun ada. Kade tong ngalalawarakeun kana salat. Ini setan dilaknat oleh Allah karena dia meninggalkan satu sujud. Sujud apa di sini? Yaitu menghormati kepada Nabi Adam alaihis. Diperintahkan oleh Allah, ya setan, iblis, sujud kamu kepada Adam. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan menyembah, tapi menghargai, menghormati, memuliakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, dia ini karena hasud. Sebabnya dia dilaknat oleh Allah dengan sebab meninggalkan satu sujud, dan dia tidak mendapatkan pertolongan Allah untuk melaksanakan itu sujud. Wa anna siyadhataka billahi subhanahu minhu bitarki ma yuhibbu wa yatabdilihi bima yuhibbullah azza wa jalla. Dan sesungguhnya memohon perlindungannya kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala minhu dari itu syaitan. Ya, bagaimana caranya kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan? Yaitu bitarki ma yuhibbuh, dengan meninggalkan apa-apa yang dicintai oleh setan. Naon nu dipikaresep ku setan tinggalkeun, tah ninggalkeun perkara nu dipikaresep ku setan teh eta teh urang teh geus ngabenteng diri tina gogoda setan. Wa tabdilihi, dan merubah itu perkara yang disenangi setan bima yuhibbullah, dengan perkara yang Allah cintai. Setan itu keinginannya kita ini maksiat. Nah, berhenti maksiat dirubah oleh kita dengan ketaatan. Nah, itu adalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. La lebih mujarradi qaulika, bukan hanya dengan ucapanmu saja, ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak cukup segitu, jangan cukup. Harus kita robah, harus kita meninggalkan perkara yang disenangi oleh setan. Apa yang disenangi oleh setan kepada kita? Maksiat, itu kesenangan setan. Ketika kita maksiat, setan gembira, setan girang. Nah, itu tinggalkan maksiat, tobat kepada Allah. Itu adalah bukti perlindungannya kita, memohon perlindungan kita kepada Allah dari godaan setan, dan merubah sesuatu yang disenangi oleh setan dengan perkara yang dicintai oleh Allah. Nu tadi ngupat ayeuna marobah, zikir, istighfar, sholawat. Nah, eta teh perlindungan ka Gusti Allah dari godaan syaitan. Fa inna man qasadahu sab'un aw adun liyaqtarisa wa liyaqtiyahu aw liyaqtulahu faqala a'udzu minka bihadzal hisul hasin wa thabin ala makani fa inna dzalika la yanfa'uhu bal la yu'idhu illa tabdilul makan. Gitu. Ada orang akan diterkam oleh binatang buas. Kalau ada orang mau dibunuh oleh musuhnya, mau dibunuh oleh musuhnya, ada binatang buas mau menerkam. Lalu dia berkata, aku berlindung darimu wahai musuh dengan ini benteng yang kokoh. Ada benteng, di situ ada benteng. Cuman bila dia bilang, saya berlindung dengan ini benteng, tapi dia tidak masuk ke dalam bentengnya, apakah bermanfaat? Tidak, harus pindah dulu. Pindah dari situ, masuk ke dalam benteng biar selamat dari serangan musuh. Begitu juga kita, ketika kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dengan apa? Merubah kemaksiatan, merubah pindah kepada Nah, disitulah kita membenteng diri dari godaan setan. Seperti itu harusnya. Ya mah abdi nyuhunkeun panyalindungan karena ieu benteng bari teu pindah di dinya we di luar lain di jero benteng. Musuh datangnya cilaka atuh.
datang we eta naon sato nu galak atuh ruksak. Tapi begitu kita masuk benteng, nah di situ kita aman, terjaga dari seranganmu musuh, yaitu syaitan. Mudah-mudahan semua diberikan keselamatan oleh Allah, dijaga semuanya oleh Allah, dijaga semuanya oleh Allah dari godaan syaitan, godaan nafsu, godaan dunia, godaan makhluk. Hati kita dibersihkan oleh Allah, selalu ingat kepada Allah, dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat meniru, mengikuti ajaran suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa ilaihil marji wal